dia baru sampai. Hey, ada siapa guys? Halo guys. Ini ditungguin lama lu. Ya sangat ya. Jadi kita langsung berangkat aja ya kan? Langsung berangkat aja kan? Halo teman-temanku, kita sedang di Banten Girang bersama Bro Haris, Bro Indra. Ini YouTuber ya guys. Anda ke Banten yang Girang ya? Iya. Kalau Girang kenapa enggak? Bahaya guys. Kejam juga ada bersama Bang Is, Bang Hasan nih. Hai guys. Iya. Halo. Obok-obok dengan Belanda. Kamu yang harus jadi apa? Jadi presiden umpamanya. Jadi raja. Karena bapak kamu udah tua. Iya, Pak. Belum tua, belum pensiun, sudah direbut oleh anaknya. Yang diprovokasi oleh feodalisme alias Belanda. Anak dari istri pertama 6 anak. ya, dari istri kedua 2 anak, istri ketiga nggak punya, istri keempat 6 lagi. Dan kalau boleh tahu semua istrinya masih ada atau udah nggak ada, Pak? Dan kalau boleh tahu juga umur Bapak sekarang berapa? 8 kelahiran 36. 84 tapi Bapak masih sehat banget. Jadi umur Mudah-mudahan diberikan panjang umur. Setelah yang nggak ada semua ini akan ada akademisi yang awal. udah mundur aja kalau mau nanya. Akan nggak pantas. Jadi sekarang saya sedang bersama Bapak siapa Pak? Gopur, Bapak Gopur sebagai apa Pak? Pengurus. Di sini? Pengurus Gua Banten Girang. Banten Girang. Oke, jadi Pak, ini saya mau nanya Pak mengenai sungai yang ada di sini. Ini asal usul Sungai Cibanten itu seperti apa Pak? Sungai Cibanten itu kalau buat asal usulnya saya kurang tahu, cuman dia mempunyai hulu di Gunung Karang dan muaranya itu di Karanghantu. Dahulu Sungai Cibanten ini berfungsi sebagai tempat transportasi. Karena abrasi, penyempitan dan penambahan penduduk, maka Sungai Cibanten ini semakin mengecil ditambah dengan limbah dari rumah tangga. Akhirnya Sungai Cibanten ini jadi tercemar seperti ini. Dan sekarang kita lanjutkan ke gua sana. Saya juga mau nanya Pak, ini sejarahnya Gua Banten Girang itu seperti apa Pak? Gua Banten Girang itu sejarahnya dahulu berfungsi sebagai tempat pertapaan pada masa sebelum Kesultanan Banten. Dan Gua Banten Girang itu gubahan hasil tangan manusia di masa lalu. Dan dia di sini ada mempunyai 2 pintu, yang masing-masing pintu itu mempunyai filosofi. Nah, pintu masuk yang pertama ini filosofinya datang harus kelihatan dahi, pulang. Nah, pintu kedua itu pulang harus kelihatan pundak. Yang dalam kalau kita artikan dimanapun tempat kita harus menjaga etika dan kesopanan. Dan filosofi ini berasal dari filosofi orang Baduy, orang asli penduduk Banten. Sekarang kita lanjut ke dalam. Ya. Kita bakal lihat ke dalam gua seperti apa. Boleh masuk Pak? Sekarang kita ke pintu keluar dulu, dan ini pintu keluarnya yang harus kita ini. Sekarang kita lanjutkan ke dalam. Kita ikutin si bapaknya. Dan ini kamar pertama. Nah, sekarang kita lanjut ke kamar kedua itu yang kolom. Dan kamar ketiga itu tempat pertapaan. Jadi kita silakan masuk.
copot sepatu dulu apa gimana, Pak? Nggak usah pakai aja. Saya loncat bisa nggak? Licin. Udah licin. Enggak ada. Langsung. Ayo, gerak dulu. Dan ini kamar kedua kolom. Oh ya. Dan kamar ketiga ini tempat pertapaan. Geser kan? Agak depan nanti. Nggak bisa. Nggak bisa, Cok, hanya harus satu. Dan ini tempat pertapaan. Kak, yakin suntik, Kak? Ya, siap. Cukup sampai di sini cuma adanya 3 kamar. Oh iya, terima kasih, Pak ya. Sebenarnya ini fungsinya untuk Ya, apa, Pak? fungsinya kotak ini ya, kami mohon dari para pengunjung ke sini sekiranya sudi untuk mengeluarkan tangannya buat perawatan di sini. Ya karena selama ini tidak ada perhatian dari pemerintah, itu aja. Pak, izin bertanya, itu gayung apa? Filosofinya apa katanya? Buat mandi. Nggak ada filosofi gayung itu buat ke mall, nggak ada, buat mandi jelas. Suka banyak. Dan itu orang yang yakin dan percaya. Bener, Pak. Hah? Udah mandi. Insya Allah kalau yang perempuan mandi di sini jodohnya lelaki loh. Iya. Mau Berarti diambil kalau cowok juga lelaki katanya. Iya lelaki. Udah, ada lagi dah. Ada yang nanya lagi nggak? Oh udah, cukup ya. Halo, jadi kita sudah. Udah dari gua. Sekarang kita mau balik lagi ngopi ke atas.